Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faruk Sidik dari kelas 115B02. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining penjualan sepatu dengan algoritma a priori. Di sini ada tabel 1, yaitu data transaksi penjualan sepatu. Di sini ada kolom transaksi dan kolom item pembelian. Di kolom transaksi terdapat dari transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 10. Dan item pembelian, di transaksi tanggal 1 ada item pembelian Adidas, Converse, Nike. Dan kedua ada Adidas, Nike, All Star. Itu pun seterusnya. Kemudian kita juga membuat tabel 2, yaitu format tabulator data transaksi. Pada tabel transaksi penjualan sepatu dibentuk tabel tabulator yang akan mempermudah dalam mengetahui beberapa banyak item yang ada dibeli dalam setiap transaksi pada tabel 2. Nah, ini tabel 2-nya. Di situ ada kolom transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan ada kolom Adidas, Converse, Nike, All Star, Vans, Puma. Ini didapat dari item pembelian yang ada di tabel 1. Nah, jumlahnya ada 6. Nah, item pembeliannya nih. Di sini pada transaksi pertama ada kolom Adidas. Kita diisi dengan angka 1. Angka 1 itu didapat dari sini nih. Transaksi pertamanya nih, kita lihat ada item pembelian yaitu Adidas, maka di kolom Adidas kita isi dengan 1. Kemudian di kolom 2 ada atau tidak item pembelian Adidasnya. Jika ada maka 1. Di nomor 3, transaksi yang ketiga itu tidak ada item pembelian Adidas, maka diisi kosong atau 0. Jadi jika ada item pembelian, jika ada maka diisi dengan 1, jika tidak maka kosongkan saja. Jika semua sudah diisi, maka kita jumlah hasil dari kemunculannya. Nah, hasil dari kemunculan Adidas itu yaitu 6. Converse ada 5, Nike 6, All Star 2, Vans 3, Puma ada 7. Lanjut pembentukan item set. Berikut ini adalah penyelesaian berdasarkan data yang sudah disediakan pada tabel 2, proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah minimum support 40%. Dengan rumus sebagai berikut. Support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Di sini kita membuat tabel 3 itu support dari setiap item. Nah, nama itemnya itu sama seperti yang ada di tabel 2. Nih, Adidas sampai dengan Puma. Nah, kita pindahkan saja di sini nama itemnya. Jumlah item itu dari hasil dari kemunculannya. Nah, untuk kolom Adidas kemunculannya itu 6, Converse 5, Nike 6, dan sampai dengan seterusnya. Lalu kita isi di kolom jumlah. Untuk support maka tinggal dimasukin saja rumusnya. Di situ rumusnya jumlah transaksi mengandung A. A-nya itu adalah nama itemnya Adidas. Adidas itu ada jumlah 6. Berarti A-nya itu 6 jumlahnya. Terus 6 sama dengan 6 per total transaksi. Nah, transaksinya itu kan tadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka per 10. Dan enter. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk Converse kita lihat
di sini ada 5, maka tinggal isi saja sama dengan 5 per total transaksi. Nah, seperti itu ya caranya. Lanjut, dari proses pembentukan item set pada tabel 3 dengan minimum support, yaitu pada pembentukan sepatu Adidas, Converse, Nike, Puma. Kemudian dari hasil satu item set akan dilakukan kombinasi dua item set seperti pada tabel 4. Nah, di sini sudah kita tentukan pembentukan sepatunya, yaitu Adidas, Converse, Nike, Puma. Kenapa kita milih 4? Kenapa Vans dan All-Star tidak dibawa? Karena jumlah minimumnya itu kurang dari 40%, maka tidak diajukan sebagai pembentukan sepatu. Lanjut, lanjut kombinasi dua item set. Proses pembentukan C2 atau disebut dengan dua item set dengan jumlah minimum support 40% dapat diselesaikan dengan rumus support AB P A irisan B. Support AB P A irisan B support AB. Nah, ini adalah rumusnya. Transaksi mengandung A dan B per transaksi. Nah, di sini ada kombinasi item set Adidas, Converse, Nike, Puma. Nah, dan di sini kita membuat minimum support dari dua item set 40% pada tabel 4-nya nih. Nah, dua item set dikombinasikan aja. Nama item yang pertama itu ada Adidas, Converse, Adidas, Nike, Adidas, Puma, Converse, Nike, Converse, Puma, Nike, Puma. Nah, diambil dari yang di sini nih. Di dua item set ini kita kombinasikan aja. Maka nama item ini seperti ini. Jumlahnya ada 2. 2 ini didapat dari mana? Nah, kita lihat. Adidas, Converse. Nih, kita lihatnya ini di sini caranya. Adidas, Converse. Nah, jika ada di transaksi tanggal 1, maka kita tulis 1. Adidas di tanggal 2 ada apa tidak? Jika tidak ada, kosongan aja. Tanggal 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada. Nah, ada lagi nih di tanggal 10. Tulis 2. Berarti jumlahnya ada 2. Nah, caranya seperti itu. Kemudian ada Adidas, Nike. Itu jumlahnya 4. Nah, kita cari di sini dua kombinasinya Adidas, Nike. Ada di transaksi tanggal 1 ada, transaksi tanggal 2 juga ada, 3 tidak ada, 4 juga tidak ada, nah tanggal 5 ada. Maka kita tulis 3 ada. Nah, tanggal 9 ada juga nih. 4. Berarti ada 4. Nah, caranya seperti itu. Nah, tulis 4. Jika sudah semua dijumlahkan, caranya seperti yang tadi. Jika sudah selesai, maka kita akan masuk ke kolom support. Ini kita jumlahkan. 20% itu didapat dari, nah di sini nih transaksi mengandung A dan B. Nah, ini 2 per transaksi. Tadi kan jumlahnya ada 10. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Maka kita langsung saja jumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Caranya sama ya semuanya. Caranya sama seperti yang Adidas, Converse ini. Jika sudah selesai, lanjut. Dari kombinasi dua item set dengan minimum support 40% dapat diketahui kombinasi dua item set yang memenuhi standar minimum support, yaitu Adidas, Nike.
dengan support sebesar 40%. Nah, nih Adidas Nike ini sudah memenuhi standarnya 40%. Dan Converse Puma dengan support 40%. Nah, 40%. Dari hasil kombinasi satu item set akan dilakukan pembentukan 3 item set pada tabel 5. Kita lanjut ke tabel 5. Nah, di sini ada kombinasi 3 item set. Proses pembentukan C3 atau disebut dengan 3 item set dengan jumlah minimum support 40% dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, support AB, ini rumusnya nih. Support AB, transaksi mengandung A, B, dan C per transaksi. Kombinasi item saja itu masih sama seperti tadi, Adidas, Nike, Converse, Puma. Sini ada nama item, yaitu yang pertama ada Adidas, Nike, Converse. Nah, diambil dari sini nih, kombinasi 3 item itu sampai dengan Nike, Puma, Converse. Jumlahnya itu satu itu didapat dari, kita lihat lagi nih yang di atas di tabel satunya. Tadi ada Adidas, Nike, Converse. Kita cari data transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 10. Adidas, Converse, Nike. Ada nih ya. Ada, jika ada. Kita cari tanggal 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6. Nah, jadi yang ada hanya di transaksi tanggal 1 saja. Maka cuma dapat 1 jumlahnya. Maka diisi 1. Nah, 2 sama cara seperti tadi, Adidas, Nike, Puma. Kita cari di sini. Adidas, Nike, Puma. Nah, di sini ada nih di kolom transaksi tanggal 5 dan tanggal 9. Nah, ada 2. Maka diisi 2. Nah, seperti ini caranya. Kemudian supportnya itu langsung aja kita jumlahkan. Caranya sama seperti tadi. Jika kombinasi sudah ditentukan, kan jumlahnya 1. Berarti 1 itu transaksi mengandung A, B, dan C. Nah, 1 per 1 jumlahnya 1 per total transaksi itu 1 sampai dengan 10. Berarti 1 dibagi 10. Nah, hasilnya 10%. Nah, sampai dengan sini caranya itu sama. Jika sudah ditentukan kombinasi A, B, dan C nya itu tinggal dijumlahkan berdasarkan dengan rumus. Kita lanjut. Karena kombinasi 3 item set tidak ada yang memenuhi minimal support 40%. Nah, kita lihat di sini tidak ada ya, sudah jelas tidak ada. Maka kombinasi 2 item set yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi. Nah, kita masuk ke pembentukan aturan asosiasi. Pembentukan aturan asosiasi. Setelah pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confident dengan menghitung confident aturan asosiasi A, B. Minimum confidentnya itu 70%, nilai confident dari aturan A, B diperoleh P, A, B per A. Jumlah transaksi mengandung A dan B. Rumusnya nih, rumusnya confident itu rumusnya seperti ini. Jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Nah,
Tabel 6 itu aturan asosiasi. Kita sudah membuatnya. Di sini ada kolom aturan dan kolom confident. Yang pertama itu jika membeli Adidas maka membeli Nike. Yang kedua, jika membeli Converse maka membeli Puma. Di kolom confident di sini ada 4/6. Nah, 4 itu didapat dari sini nih. Kita di sini ada jika membeli Adidas. Jika membeli Adidas. Tadi apa? Adidas. Jika membeli Adidas maka membeli Nike. Nah, kita cari Adidas Nike. Nah, 4. Langsung aja kita pindahkan di sini 4 per, sesuai dengan rumusnya, per transaksi mengandung A. A-nya itu berarti Adidas. Kita lihat di sini ada di kolom 3. Nah, jumlahnya itu 6. Kemudian kita pindahkan saja di sini 6. Nah, jika sudah, langsung aja dijumlahkan sama dengan 4 dibagi 6. Nah, hasilnya 67%. Jika masih koma maka diubah di sini saja nih, diganti jadi persentase. Kemudian selanjutnya, jika membeli Converse maka membeli Puma. Kita lihat Converse maka membeli Puma. Di sini Converse Puma kita cari 4 sama 4 per jumlah transaksi mengandung A. Jumlah transaksi mengandung A dan B, berarti nilai A-nya itu Converse. Kita lihat di sini Converse itu ada 5. Nah, tinggal dimasukkan saja ke kolom ini 5. Maka jika dijumlahkan 4/5, nah sama dengan 80%. Nah, seperti itu caranya. Lanjut, berdasarkan tabel 6, sepatu yang sering dibeli oleh konsumen adalah Adidas, Nike, Converse, Puma. Dengan diketahuinya sepatu yang paling sering dibeli konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi dalam penentuan pembelian sepatu untuk menjaga ketersediaan sepatu yang dibutuhkan konsumen, dan juga dapat mengatur tata letak sepatu berdasarkan kombinasi item sepatu yang terbentuk. Nah, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.